Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Andriani, mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah E. Saya kelompok 3. Saya akan membahas tentang etika Islam dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Saya sendiri akan memaparkan tentang etika Islam dalam bidang produksi. Kemudian rekan saya, Nurul Ufa Hasana, akan membahas tentang etika Islam dalam bidang distribusi, dan Endah Giarti akan membahas tentang etika Islam dalam bidang konsumsi. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan tentang definisi etika. Etika menurut Isa Rafiq Bekun mendefinisikan sebagai seperangkat prinsip norma yang membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Etika juga didefinisikan sebagai bidang ilmu yang bersifat normatif dalam menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Etika bisnis ini merujuk kepada etika manajemen dan organisasi yang secara sederhana membatasi rangka acuan pada konsepsi atau sebuah organisasi. Selanjutnya, etika Islam dalam bidang produksi. Para ekonom mendefinisikan produksi adalah cara untuk menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan yang ada di dalam lingkungan. Nah, berhubung dengan kekayaan di dalam lingkungan ini, kekayaan di alam semesta ini tersimpan begitu banyak, seperti kehidupan manusia, tumbuhnya flora, fauna, dan pertambangan, dan lain sebagainya. Semua yang saya sebutkan tadi bisa dimanfaatkan atau diolah dengan cara yang baik dan menciptakan nilai guna pada kekayaan tersebut. Islam hanya memperbolehkan kegiatan produksi itu dengan cara yang adil, jujur, dan bijaksana. Oleh karena itu, apabila Islam tidak menerapkan beberapa acuan tersebut, dapat menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat dan menyebabkan kecurangan. Sistem ekonomi Islam ini bebas dari kesewenang-wenangan, eksploitasi model kapitalis, dan kediktatoran model komunisme. Dalam kaitan bidang produksi, unsur yang penting dalam kegiatan produksi secara universal, bekerja itu dilakukan dengan memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan seluruh makhluk secara umum. Namun, apabila pekerjaan ini tidak dilakukan dengan baik, akan menimbulkan masalah-masalah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri secara individual dan secara universal atau secara umum. Islam mengajarkan dalam bekerja itu harus dengan baik dan sempurna, harus istiqomah, harus profesionalitas, harus meluruskan niat, dan harus menghargai waktu. Selanjutnya itu fungsi produksi. Fungsi produksi ini berkaitan dengan pengadaan atas barang. Transformasi dalam kegiatan produksi ini untuk membentuk nilai tambah. Nah, menurut Muslij, aktivitas produksi atau kegiatan produksi ini meliputi apa produk yang dibuat, berapa kuantitas produk itu dibuat, siapa yang membuat produk tersebut, di mana produk itu dibuat, terus kapan produk itu dibuat, dan bagaimana produk itu dibuat. Oleh karena itu, Mujlis mengatakan bahwa etika bisnis ini berkaitan dengan fungsi produksi yang berkaitan dalam upaya memberi solusi atas masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu,
Solusi dari produksi ini adalah berorientasi pada pencapaian harmoni atau keseimbangan bagi beberapa pihak atau semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan produksi atau masalah produksi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nurul Ufasana. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fasanah ingin melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu poin B mengenai etika Islam dalam bidang distribusi. Nah, sebenarnya distribusi ini merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan produksi. Sebagaimana hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak yang lainnya dengan cara pertukaran atau mudabalah antara hasil produksi dengan hasil produk lainnya. Nah, atau hasil produk dengan alat tukar atau uang. Nah, di dalam syariat Islam, bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan tentang al-qad atau transaksi. Nah, diakui bahwa distribusi adalah bagian terpenting dalam bidang ekonomi, sebab menurut Yusuf Al-Qaradawi di antara penulis ekonomi Islam berpendapat bahwa distribusi adalah hal pokok yang harus diperhatikan. Nah, distribusi dalam ekonomi kapitalis pada pasca produksi yaitu sebagai konsekuensi daripada produksi bagi setiap proyek. Nah, baik dalam bentuk uang ataupun nilai. Lalu hal tersebut dimasukkan pada komponen-komponen yang terlibat di dalamnya, seperti komponen yang meliputi upah, bunga, ongkos, dan keuntungan. Nah, Islam telah menolak butir kedua dari keempat komponen tersebut. Karena apa? Sebab bagaimanapun ulama sepakat bahwa setiap bentuk bunga adalah riba dan diharamkan. Dan riba pun termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Sedangkan ketiga komponen lainnya Islam memperbolehkan asalkan terpenuhi syarat-syarat dan terrealisasinya prinsip dan serta batasan-batasannya. Nah, distribusi atau juga yang bisa disebut marketing dalam Islam ibaratkan dua sisi mata uang yang bisa dipisahkan. Mengapa demikian? Karena sebelum orang mengenal disiplin marketing, Al-Quran sudah terlebih dahulu menyebutkan tentang marketing. Hal tersebut diaplikasikan oleh Rasulullah SAW dalam bermuamalah. Sebagaimana kita pahami, seseorang yang ingin menekuni di dunia distributor atau marketing itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya adalah seperti memiliki daya analisis yang bagus terhadap calon konsumennya. Konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, berikut senang bergaul atau bertemu dengan orang lain. Karena apa? Karena Islam mengajarkan bersilaturahmi dapat melahirkan kebaikan baik usia maupun rezeki. Nah, syarat-syarat selanjutnya tidak lekas putus asa dan selalu memiliki strategi. Dan terakhir, dapat menemukan produk yang ingin dijual. Dan tentunya itu produk yang halal. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Endah Giarti. Sekian, terima kasih.
Saya Endah Giarti akan melanjutkan materi selanjutnya tentang konsumsi dalam Islam. Yang pertama, pengertian konsumsi. Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang atau individu, perusahaan maupun negara. Konsumsi secara umum diformulasikan dengan pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa seperti pakaian, makanan, minuman, rumah, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa konsumsi sebenarnya tidak identik dengan makan dan minum dalam istilah teknik sehari-hari. Akan tetapi juga meliputi pemanfaatan atau pendayagunaan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Nah, selanjutnya tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan maslahah duniawi dan ukhrawi. Maslahah duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, atau akal. Nah, kalau kemaslahatan akhirat ialah terlaksananya kewajiban agama seperti sholat dan haji. Artinya manusia tidak makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah. Manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa sholat, haji, bergaul sosial, dan terhindar dari perbuatan mesum atau nasab. Selanjutnya, prinsip-prinsip konsumsi. Menurut Abdul Manan bahwa perintah Islam mengenal konsumsi dikenalkan oleh 5 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, prinsip moralitas. Nah, selanjutnya etika konsumsi. Etika konsumsi menurut Naqvi adalah yang pertama, tauhid atau kesatuan. Karakteristik utama dan pokok dalam Islam adalah tauhid yang menurut Qaradawi dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu rubaniyah gayah atau tujuan dan wijhah atau sudut pandang. Kriteria pertama menunjukkan maksud bahwa tujuan akhir dan sasaran Islam adalah menjaga hubungan baik dan mencapai ridhonya. Sehingga pengabdian kepada Allah merupakan tujuan akhir, sasaran, puncak cita-cita, usaha dan kerja keras manusia dalam kehidupan yang fana. Dan selanjutnya kriteria yang kedua adalah Rabbani, yang mazhar sumber atau sumber hukum, dan majhad yaitu sistem. Dan jadi suatu sistem yang ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan puncak atau kriteria pertama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasul. Selanjutnya etika yang kedua yaitu adil. Adil dapat diartikan yaitu seimbang atau balance dan setimbang. Atas sebab dasar itu menyebutkan konsep al-adl dalam perspektif Islam adalah keadilan ilahi. Keadilan akan mengantarkan manusia kepada ketakwaan, dan ketakwaan akan menghasilkan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Nah, etika yang ketiga yaitu free will atau kehendak bebas. Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas, namun kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari qada dan qadar, yang merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Tuhan. Nah, selanjutnya yang keempat, amanah atau pertanggungjawaban. Etika dari kehendak bebas adalah pertanggungjawaban. Dengan kata lain, setelah manusia melakukan perbuatan, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab merupakan suatu hubungan logis dengan adanya prinsip kehendak bebas. Nah, yang kelima yaitu halal. Kehalalan adalah salah satu kendala untuk memperoleh kemaksimalisasi kegunaan konsumsi dalam kerangka ekonomi Islam. Kehalalan suatu barang konsumsi merupakan antisipasi dari adanya keburukan yang ditimbulkan oleh barang tersebut. Nah, yang terakhir yaitu sederhana. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah dalam berkomunikasi. Di antaranya 2 cara hidup yang ekstrim antara paham materialistis dan zuhud. Ajaran Al-Quran menegaskan bahwa dalam berkonsumsi manusia dianjurkan untuk tidak boros dan tidak kikir.
Nah, baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.